Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjuang di jalan keselamatan. Saudara, dalam perjalanan manusia di dunia ini untuk menuju ke satu tujuan, maka pasti ada satu perjuangan, satu harga yang harus dibayar untuk sampai di satu tujuan. Kalau pergi menuju ke satu tempat misalnya, maka pasti ada sebuah perjuangan, sebuah usaha, sebuah harga yang harus dibayar, baik waktu, materi, tenaga, dan sebagainya, untuk sampai di tujuan itu. Makin besar sebuah tujuan, maka semakin besar harga yang harus dibayar untuk meraih, untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara, keselamatan jiwa kita itu adalah tujuan yang paling utama dalam hidup ini. Karena sekalipun kita memiliki segala sesuatu, kita meraih segala sesuatu, tetapi jika jiwa kita binasa, masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya, maka tidak ada artinya apapun yang kita raih, apapun yang kita capai di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, yang paling utama dalam perjuangan hidup ini adalah meraih satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa kita. Jika kita sudah beroleh keselamatan, maka dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan masuk sorga yang mulia, yang penuh dengan kesenangan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, keselamatan adalah hal yang penting, hal yang besar untuk kita perjuangkan menuju ke sana. Ya, memang keselamatan diberi gratis oleh Tuhan. Adalah kasih karunia kita menerima keselamatan itu. Dia yang telah membayar harga di kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi saudara, dalam perjalanan kita
selagi kita masih hidup di dunia ini, sebagai bukti kita sudah percaya kepada Yesus yang telah menghapus dan menanggung dosa kita di kayu salib. Dalam perjalanan kita di dunia ini, kita harus buktikan iman kita melalui perjuangan berjalan di jalan keselamatan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal 13, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, dengan perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali ada seorang yang berkata dan bertanya kepada Yesus ketika Yesus dalam perjalanannya mengajar dan memberitakan firman Allah. Orang itu berkata dan bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi waktu itu orang tersebut mempertanyakan tentang keselamatan, dan dia bertanya, hanya sedikitkah orang yang diselamatkan? Dan dari jawaban Yesus yang akan kita belajar malam hari ini, saudara, bahwa hanya sedikitlah orang yang akan diselamatkan. Dan biarlah dari antara orang yang sedikit yang diselamatkan itu, di situ termasuk saya, di situ termasuk setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Allah juga sudah menegaskan berkali-kali
melalui firman-Nya bahwa hanya sedikit orang yang akan menerima keselamatan. Tetapi biarlah dari antara orang yang sedikit itu, termasuk saya dan saudara. Saudara, keselamatan, sekali lagi saya menegaskan, adalah hal yang lebih penting daripada segala sesuatu. Keselamatan adalah hal yang paling utama yang harus dipastikan saya dan saudara sudah miliki. Karena kalau saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini tanpa saudara memiliki keselamatan, maka hidup saudara sia-sia. Hidup saudara tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Tetapi jika saudara sudah memiliki keselamatan, sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan hidup saudara susah di dunia ini, kesusahan itu hanya sementara, hanya 70-80 tahun. Tetapi kalau saudara tidak memiliki keselamatan, saudara akan susah dan menderita sampai selama-lamanya di neraka. Itu sebabnya pastikan saudara sudah memiliki keselamatan. Itu yang kita rindu belajar malam hari ini, saudara. Keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, hanya Yesus yang pernah berkata, "Akulah jalan." Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Dan Dia juga berkata, "Akulah pintu." Hanya Yesuslah pintu menuju keselamatan. Agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara karena agama buatan manusia. Nabi-nabi tidak akan pernah bisa membawa jalan keselamatan saudara, karena nabi-nabi sendiri adalah manusia biasa dan manusia yang penuh dosa. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, Dialah Yesus Kristus. Itu sebabnya sangat benar ketika Dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya Dia yang tahu jalan ke sana, dan hanya Dia dan melalui Dialah kita bisa sampai di sana, yaitu melalui pengorbanan darah-Nya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya saat ini sebelum kita belajar lebih jauh adalah, apakah saudara sudah percaya? Saudara sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara percaya bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Apakah saudara percaya bahwa saat ini saudara sudah memiliki keselamatan dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena Yesus sudah menanggung segala dosa saudara di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka hari ini juga saudara sudah memiliki keselamatan itu. Tetapi kalau saudara belum percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, detik ini juga saudara gunakan kesempatan ini untuk serahkan hidup saudara kepada Yesus, untuk datang kepada Dia dan membuka hati saudara untuk Dia masuk ke dalam kehidupan saudara dan mengerjakan keselamatan itu, menanggung segala beban dosa saudara. Dia menyelamatkan saudara. Katakan, "Ini aku Tuhan, aku butuh keselamatan daripadamu. Aku butuh keselamatan ketika Engkau menebus dan menanggung dosaku. Aku butuh dosa-dosaku, beban dosaku dihapuskan. Dan hanya melalui salib Yesus dosa kita bisa dihapuskan. Datanglah kepada Dia dan terima keselamatan dari Dia, saudara. Percayalah bahwa Dialah Tuhan dan Dialah juru selamat saudara." Puji Tuhan, saudara. Dan kalau saat ini saudara sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saudara, saudara sudah yakin akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka saat ini saudara, bukti saya dan saudara sudah yakin bahwa kita sudah menerima keselamatan, kepastian keselamatan. Buktinya harus kita buktikan melalui perjalanan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini.
Ketika ada orang yang berkata di ayat 23 tadi, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Maka Yesus menegaskan di ayat 24, hal pertama yang dia tegaskan. Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Saudara, pintu keselamatan, pintu menuju keselamatan disebutkan oleh Yesus sebagai pintu yang sesak di sini, saudara. Dan dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jalan keselamatan, pintu menuju keselamatan itu disebutkan sebagai pintu yang sesak. Dan pintu menuju keselamatan itu dikatakan bahwa banyak orang yang berusaha untuk memasukinya, tetapi tidak akan dapat. Karena pintu itu pintu yang sesak dan sulit untuk dijalani. Butuh sebuah perjuangan untuk membuktikan sebuah iman, keyakinan untuk menjalani, memasuki pintu yang sesak itu. Artinya, saudara, untuk kita mengalami keselamatan, kepastian keselamatan, kita menerimanya dan mengalaminya di dalam Yesus Kristus, dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi iman bukan sekedar perkataan, saudara. Tapi iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita membuktikan iman kita? Kalau dilihat dalam konteks ini adalah bahwa kita harus membuktikan iman kita melalui perjuangan untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, di mana begitu banyak orang yang berusaha memasukinya, tetapi karena pintu itu adalah pintu yang sesak, pintu yang sulit, pintu yang berat untuk dimasuki, ada perjuangan yang berat, dibutuhkan usaha yang berat untuk memasukinya, maka banyak orang akan berusaha tetapi tidak dapat. Tetapi bagi saya dan saudara hari ini sebagai orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus melalui iman, kita harus buktikan iman kita melalui usaha dan perjuangan kita tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Artinya, saudara, bahwa dalam kita mengikut Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita, sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun sesak, sekalipun ada masalah, ada persoalan, kita harus siap berjuang terus untuk melangkah di dalam pintu menuju keselamatan itu, memasuki pintu menuju keselamatan itu. Mungkin saat ini saudara sedang berjuang demi iman saudara. Mungkin ada saudara yang berasal dari keyakinan yang berbeda, tetapi akhirnya karena panggilan Tuhan, saudara akhirnya datang kepada Yesus. Dan ketika saudara datang kepada Yesus, akhirnya saudara dibuang. Mungkin keluarga membuang saudara, anak-anak, suami atau istri, orang tua membuang saudara karena iman saudara di dalam Yesus. Itulah yang disebut sebagai pintu yang sesak, saudara. Itulah salah satu contoh pintu yang sesak, di mana sekalipun saudara dibuang, begitu hancur, begitu menyedihkannya, tetapi saudara akan tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang melayani, dan dalam saudara melayani ada penderitaan, ada perjuangan yang berat, ada pengorbanan yang berat yang harus saudara korbankan, perjuangkan dalam melayani Tuhan. Tetapi karena saudara tahu Yesuslah juru selamat dan dialah yang sedang saudara layani, sehingga sekalipun saudara harus menderita, harus berjuang begitu berat, tetapi saudara tetap melangkah dalam pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam masalah, ada dalam penyakit. Lalu kemudian ada bisikan-bisikan dari luar yang menyarankan saudara untuk berdukun, terlibat okultisme, terlibat penyembahan berhala dan sebagainya, demi obat, demi kesuksesan dan sebagainya. Tetapi
Karena saudara tahu Yesuslah satu-satunya juru selamat yang saudara iring. Dan saudara tahu hal-hal yang demikian adalah sesuatu yang salah dan menyakiti hati Tuhan. Dan saudara berkata, aku tidak akan pernah melakukannya. Sekalipun aku harus mati dalam penyakitku, aku tidak akan pernah berdukun. Itu adalah salah satu bukti berjalan dalam pintu yang sesak. Saudara, keselamatan itu adalah hal yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Bahkan dunia ini sekalipun tidak sebanding dengan keselamatan. Karena sekalipun orang memiliki seluruh dunia ini, tapi jika jiwanya masuk ke dalam neraka, maka dia akan menderita sampai selama-lamanya. Tapi sekalipun ada orang yang miskin di dunia ini, jika jiwanya diselamatkan dan masuk sorga sampai selamanya, dia akan mengalami dan menikmati kesenangan kekal. Keselamatan itu satu hal yang berharga, saudara. Itu sebabnya sekalipun saat ini saudara harus berjuang masuk dalam pintu yang sesak itu, berjuanglah terus. Karena saudara tahu, yang sedang saudara perjuangkan adalah keselamatan yang saudara sudah imani di dalam Yesus Kristus. Apapun keadaannya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, berjuang dan melangkah terus. Lalu yang kedua, saudara, ketika orang itu berkata, sedikit sajakah yang diselamatkan? Lalu yang pertama Yesus menjawab, berjuanglah. Artinya orang yang berjuanglah yang akan diselamatkan. Dari antara yang sedikit diselamatkan itu, di dalamnya ada orang yang siap berjuang, melangkah berjalan di jalan keselamatan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-25 dikatakan di sana, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus kepada orang yang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata bahwa ada waktu tuan rumah akan menutup pintu. Dan ketika pintu itu ditutup, kamu mengetok-ngetok dan mengetok-ngetok. Dan tuan rumah itu akan berkata, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Bahkan di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Dengar saudara, pintu itu ada waktunya akan ditutup dan tidak ada kesempatan lagi. Dan jika pintu itu sudah ditutup, orang berjuang, orang mengetok sekalipun tidak akan ada gunanya lagi. Artinya apa? Sedikit saja orang yang diselamatkan. Siapa itu? Orang yang menggunakan waktunya dalam membuktikan imannya kepada Tuhan. Orang yang menggunakan waktunya untuk percaya kepada Yesus dan kemudian membuktikan kepercayaannya kepada Yesus. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk mengikut Tuhan, saudara. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk melangkah dan membuktikan imannya dalam perjalanan hidupnya. Dan akhirnya hidupnya hancur dan berantakan. Tetapi orang yang akan diselamatkan dari antara orang sedikit itu adalah orang yang siap menggunakan waktu yang ada untuk mengiring Tuhan, untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman di mana satu kali saya menginjil kepada seorang bapak, di mana istri dari bapak ini sudah datang beribadah di gereja yang saya layani, dan anaknya juga sudah datang beribadah. Dan satu kali saya berkata kepada mereka, saya mau datang ke rumah untuk memberitakan firman Tuhan kepada bapak. Dan dengan senang hati mereka menyambut, saudara. Dan akhirnya saya datang ke rumah, saya beritakan Injil kepada bapak ini. Lalu kemudian akhirnya bapak ini berkata, ya, saya akan datang beribadah, tapi nanti setelah lewat tahun baru, karena waktu itu sudah mendekati tahun baru. Lalu di tahun baru aku tunggu-tunggu.
Waktu itu aku seringkali menunggu jiwa-jiwa datang beribadah di depan pintu. Aku tunggu dan akhirnya datang istri dan anaknya, dan aku bertanya, "Di mana Bapak?" Dan mereka menjawab, "Belum juga, minggu depan," katanya. Dan kemudian minggu depannya saya tanya lagi, saudara. Dan akhirnya mereka berkata, "Katanya ada kerjaannya hari ini, minggu depan," katanya. Dan yang sangat menyedihkan terjadi, saudara. Satu hari sebelum hari Minggu, sebelum sampai waktu yang dia sebutkan dia akan datang ke gereja, akhirnya waktu itu dia mati secara tiba-tiba karena serangan jantung. Dengar saudara, kita tidak tahu sampai kapan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Tapi orang yang akan diselamatkan adalah orang yang menggunakan waktunya untuk beriman, dan orang yang menggunakan waktunya untuk membuktikan imannya kepada Yesus. Karena akan ada waktu pintu itu ditutup, dan kalau pintu itu ditutup, kesempatan tidak ada lagi. Sekalipun kita menjerit-jerit, tidak akan ada gunanya lagi. Akan datang jawaban dari dalam, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan yang tidak menggunakan waktu." Tuhan sudah beri waktu yang berharga, tetapi tidak menggunakan waktu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Itu sebabnya, saudara, mari kita gunakan waktu yang ada saat ini untuk kita beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk kita membuktikan iman kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian, saudara, jawaban Yesus yang ketiga ketika orang itu bertanya, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Maka di ayat yang ke-28 Yesus berkata, "Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Dengar saudara, yang ketiga jawaban yang diberi oleh Yesus, bahwa orang yang ketika tidak menggunakan waktu dan akhirnya pintu ditutup, dan ketika dia mengetok, tuan rumah berkata, "Aku tidak mengenal engkau," dan akhirnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka, dan dikatakan di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Yang ketiga, kenapa kita harus berjuang untuk melangkah, untuk masuk di pintu yang sesat itu, saudara? Karena akibatnya begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Orang yang tidak berjuang berjalan di jalan keselamatan, maka pada akhirnya dia akan dibuang ke neraka. Dan di sanalah ada ratap dan keretakan gigi karena mengerikannya penderitaan yang di sana. Saudara, satu kali ada seorang ibu yang seperti kerasukan oleh kuasa kegelapan. Reaksinya saat dia sakit, dia seperti kerasukan kuasa kegelapan. Tetapi ternyata ibu ini tidak kerasukan kuasa kegelapan. Setiap kali penyakitnya kambuh, setiap kali penyakitnya kumat, saudara, waktu itu giginya gemertakan, dan bahkan kadang-kadang lidahnya pun dia gigit hampir putus karena sakitnya dia rasa. Dan ternyata pada waktu itu setelah dibawa ke pihak medis, saudara, ternyata ibu ini mengalami keracunan kandungan. Begitu sakit dan menderitanya dia rasa, saudara, sampai giginya gemertakan, dan sampai lidahnya pun dia gigit sampai putus, sampai hampir putus, saudara. Saat melihat itu saya bisa membayangkan, kalau karena keracunan kandungan saja giginya sudah gemertakan seperti itu, saudara, apalagi masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya manusia yang tidak berjuang untuk berjalan di jalan keselamatan itu.
Karena orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya orang yang tidak berjuang melangkah di jalan keselamatan itu. Saudara, kalau di dunia ini kita menderita, itu hanya sebentar. Kalau misalnya di dunia ini karena mengikut Yesus saudara harus menderita, itu hanya sebentar. Tapi kalau masuk neraka sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya tanpa ujung, menderita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, berjuanglah di jalan keselamatan, karena neraka menjadi bagian orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur malam hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, kita percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib menanggung dosa kita, menebus kehidupan kita. Saat ini saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa kita harus membuktikan iman kita untuk berjalan di jalan keselamatan, karena pintu kepada jalan keselamatan itu adalah pintu yang sesak. Itu yang tadi ditegaskan yang pertama. Maka kita harus berjuang, karena hanya sedikit yang diselamatkan. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak akan dapat, karena hanya sedikit yang akan diselamatkan. Siapa yang akan diselamatkan? Orang yang berjuang. Dan kemudian saudara, yang kedua, kita harus berjuang untuk masuk dan berjalan di jalan keselamatan itu saudara. Membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu. Kenapa? Karena ada waktunya pintu akan ditutup. Kalau pintu sudah ditutup, semuanya akan terlambat. Kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus berjuang membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu? Karena orang yang tidak berjuang hidup dalam imannya, membuktikan imannya melalui perbuatannya, maka pada akhirnya dia akan masuk neraka, di mana di sana ada keretakan gigi saudara, ada keretakan gigi, ada penderitaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya berjuanglah membuktikan iman saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Berjuanglah untuk melangkah di jalan keselamatan, di pintu yang sesak itu. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kami harus membuktikan iman kami, karena kami rindu menjadi bagian orang yang diselamatkan. Dan hari ini kami sudah belajar untuk membuktikan iman kami. Kami harus masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Artinya kami harus berjuang berjalan di jalan keselamatan. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena pintu itu pintu yang sesak. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena orang yang tidak berjuang akan masuk neraka sampai selamanya. Bapa di sorga, kami akan berjuang Tuhan. Kami akan melangkah dan kami akan berjuang terus. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini, untuk menjadikan anak-anak-Mu semuanya hidup berjuang di jalan keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini terlebih dahulu, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan, angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini
mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa, Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini.
Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini
Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa.
Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.